Pada video kali ini saya akan mengganti keyboard ya guys, dari laptop Lenovo. Serinya seperti ini, V15 ADA, seperti ini. Untuk keyboardnya yang seperti ini compatibility-nya sama ya dengan versi 320-15. Ini yang versi keyboard NuBL, karena pada laptop ini juga tanpa backlight. Di sini sudah saya bongkar laptopnya seperti ini. Kalau untuk baterainya pakai nama modelnya yaitu L16M2PB2. Untuk detailnya seperti ini. Untuk mengganti keyboardnya itu kita harus membongkar semuanya, jadi lumayan rumit ya. Dan untuk spesifikasi dari laptop ini nanti akan kita bahas. Pertama, saya akan membongkar laptop ini karena mau saya ganti keyboardnya ya. Jadi kalian harus melepas semuanya ya guys, dari baterai, hard disk, atau mungkin buat kalian yang sudah pakai SSD itu harus dilepas semuanya. Nanti akan kita bahas juga jika kita menambah SSD NVMe di sini. Akan saya coba NVMe. Yang pastinya dia NVMe ya, tapi tetap akan kita coba saja nanti. Jadi seperti inilah
jika sudah kita lepas semua. Dan ini untuk replacement atau pengganti. Perbedaannya tidak terlalu mencolok, hanya pada bagian ini. Karena layout dari keyboard ini sendiri berbeda. Ini QWERTY, cuma perbedaannya ada di sini. Nih, pada shift-nya di sini ada tanda seperti laptop dari luar negeri ya. Dan add-nya ada di sini. Kalau ini yang US. Perbedaannya ada di sini. Di enter-nya yang ini besar. Untuk yang ini enter-nya seperti umum pada keyboard US. Kalau dipasang gimana? Pertanyaannya seperti itu. Bisa. Hanya jika kalian diinstal ulang itu juga boleh, atau kalian semisal Windows kalian sesuai dengan keyboard ini, hanya kalian rubah ke layout US. Itu aja guys. Karena add-nya ada di sini, ini bukan US. Kalau dari tombol ini, kemungkinan ini dari ALTGR, kalau nggak salah Jerman ya, atau bisa kalian googling sendiri untuk layout keyboard yang seperti ini dari negara mana. Tinggal kalian rubah layoutnya ke US. Oke, akan saya lanjut untuk mengganti keyboardnya. Kalau kebiasaan saya jika mengganti keyboard seperti ini akan saya lepas semua supaya tidak mengganggu jalannya kita mengganti keyboard. Lalu untuk touchpadnya pastinya akan saya lepas ya, supaya tidak mengganggu juga. Kenapa kok touchpadnya sampai saya lepas seperti ini? Untuk penjelasannya itu simple. Karena kita memasang keyboard yang seperti ini, jika pada saat kita merekatkan penguncinya yang seperti ini, pengunci yang seperti ini ya, jika tidak kita tekan, maka framenya yang ini tidak akan sempurna seperti ini untuk pemasangannya. Jadi kemungkinan besar antara tombol pada keyboard dengan framenya itu akan sejajar. Jadi kalau buat ngetik itu nggak enak. Simpelnya seperti itu. Untuk pemasangan keyboardnya ini akan saya skip ya, karena akan membutuhkan waktu yang lumayan lama supaya videonya tidak terlalu panjang juga, karena kita nanti akan membahas spesifikasi dari laptop yang saya bongkar ini. Setelah kalian menghilangkan penguncinya, tinggal mencongkel saja. Seperti ini ya. Kalau laptop ini belum pernah mengganti keyboard sebelumnya, pasti agak sulit untuk mencongkel bagian dari lempengan ini. Lakukan dengan hati-hati ya. Jika kalian mencongkel bagian seng ini,
bagian frame-nya, karena ini mudah meliuk atau mudah sekali melengkung ya. Jadi tinggal melepas keyboardnya, ini sama saja. Jadi dikunci dengan plastik dari casingnya. Kan saya lepas dulu. Perlu diingat dan perlu dipahami, jika kalian mengganti keyboard seperti ini, hindari pemakaian lem bakar ya guys. Karena apa? Karena jangka panjangnya pasti tidak akan bagus untuk laptop kalian. Sesuaikan dengan semestinya. Kasih saja plastik dari bekas keyboard seperti ini, kalian congkel bisa, atau dari bekas yang kalian pengunci yang perekatnya yang sisanya itu bisa. Ini untuk keyboard yang add-nya tadi, untuk layout yang seperti ini akan saya ganti dengan layout US yang baru seperti ini. Coba kan kita letakkan. Oke, pas ya dari, nah seperti ini. Oke, dia pas. Untuk kabel fleksibelnya sesuai untuk panjangnya juga. Oke, tinggal nanti ditekuk seperti yang aslinya. Ini keyboardnya masih asli, kayaknya ada bercak-bercak ya, jadi sepertinya ya tidak sampai terkena air ini. Oke, akan langsung saya rekatkan ya keyboardnya. Jadi posisinya nanti akan seperti ini. Jarak dari tombol dengan frame atau bingkainya sesuai yang aslinya ya, nanti seperti ini. Jadi untuk dibuat mengetik itu tetap seperti aslinya rasanya. Sebenarnya sih beda, karena ini sudah keyboard replacement atau pergantian atau pengganti ya. Keyboardnya sudah selesai seperti ini. Bisa dilihat ya untuk jarak dari tombol dan frame bagian casing seperti pada keyboard originalnya. Langsung saja akan saya pasang bagian lain. Saya hampir lupa untuk memasang touchpadnya terlebih dahulu ya.
Saya akan memasang baterainya terlebih dahulu karena akan saya coba dulu tanpa Windows yang terinstall, atau saya pakai Windows dari flash disk, karena supaya tidak terbawa settingan dari Windows yang sudah terinstall di hard disk. Seri laptopnya V15 ADA. Untuk prosesornya pakai AMD Athlon Gold 3150U. Untuk RAM-nya ada di 4 GB. Untuk RAM-nya bisa di-upgrade ya. Akan saya matikan dulu. Ada slot tambahan di sini. Sekalian akan kita coba, sekalian NVMe-nya akan kita coba sekalian. Akan saya pasang RAM sekalian NVMe-nya. NVMe-nya sudah saya pasang seperti ini. Saya pakai NVMe dari Ventus yang 256. Lalu untuk RAM-nya saya akan pakai dari TEM yang 8 GB 3200 seperti ini. Sudah terpasang ya untuk SSD-nya, dan untuk RAM-nya saya pakai dari tim yang 3200 seperti ini, 8 GB. Jadi totalnya akan jadi 12 GB. Nah, ini dia. Sudah terdeteksi ya. Jadi untuk SSD-nya pakai NVMe 256, untuk RAM-nya sudah terbaca 12 GB, 12.288 MB. Jadi ini 12 GB. Untuk RAM-nya bisa di-upgrade, dan untuk SSD-nya juga bisa. Terserah kalian mau pasang yang berapa. Yang pasti dia support NVMe. Sudah memasuki Windows, dan di sini saya sudah membuka aplikasi untuk tes keyboardnya. Langsung akan saya tes. Untuk mengetes F1, F2, F3 dan seterusnya kalian harus pakai Fn ya. Oke, clear untuk keyboardnya. Sudah berfungsi semua. Cara mengganti keyboard Lenovo V15 ADA seperti itu tadi ya guys, untuk cara mengganti keyboardnya. Dan cara untuk mengupgrade RAM-nya juga sudah. Untuk prosesornya tadi juga sudah ya. Untuk RAM-nya saya pakai ini tadi dari tim dengan kapasitas 8 GB yang 3200. Di sini saya pakai NVMe, juga bisa support ya. Jadi akan saya tutup dulu untuk video kali ini. Like video ini jika kalian menyukainya. Terima kasih sudah mau menonton. Oh iya, tinggal mengembalikan laptop ini.